wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatasya Aulia, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Kiai Haji Baitowi, yang mana beliau ini sebagai narasumber yang nantinya akan menjawab sedikit pertanyaan dari saya tentang haid, najis, dan sholat Jumat. Pertanyaan di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, apa boleh dan apa ada hadisnya ketika masih haid melakukan mandi keramas dan potong kuku dan wajib mengumpulkan rambut yang rontok dan ikut disucikan saat mandi wajib. Yang kedua, jika ada seseorang yang memang berkecimpungan di bidang kesehatan hewan, yang berarti seseorang itu akan memegang atau menyentuh hewan, termasuk hewan yang menurut agama Islam itu najis. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh karena sudah kewajibannya, ataukah ada ketentuan-ketentuan lain? Bagaimana penjelasannya? Yang ketiga, saya pernah dengar hadis bahwa jika seseorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat dari 3 kali dianggap kafir. Bagaimanakah jika mereka yang terkena sakit parah atau tidak bisa berjalan atau sedang berada di negara non-muslim? Mohon penjelasannya. Orang yang sedang haid yang memotong kuku seperti rambut ya, itu menurut hukum fikih harus dikumpulkan ya, rambut yang sudah dipotong atau kuku nanti yang nggak usah dijak mandi ya, dibasahin pakai air cukup ya, dibasahkan lah kayak gue. Nah, sebab di situ ada penjelasan ya, rambut tersebut atau kuku nanti di hari kiamat akan datang ya, minta disuciin. Kenapa enggak disuci? Itu hukum fikih di situ penjelasannya. Maka sebagai orang yang haid memotongi kuku ya nanti dulu kalau sudah mandi suci, nah itu boleh. Kalau lagi haid itu ya berhenti dulu, seperti susurian ya, rambut pun banyak yang kotor, itu memang dalam hukum fikih tidak boleh, tidak boleh. Nanti ya kalau kotor ya itu ya dikumpulkan. Kalau umpamanya surian ya jangan sampai ditataskan. Ya untuk di sini aja ya. Di situ pikir. Apalagi tadi Jika tentang dokter hewan yang menyentuh hewan yang najis menurut Islam, bagaimana? seperti anjing. Ya, itu ya sebetulnya ya, saya punya kanca kerja di Cina, ya mandiin asu. Itu dalam hukumnya carilah pekerjaan yang tidak mengumpuli anjing itu ya. Saya begitu latan iya bu, saya pindah. Nah, jadi kalau ada pekerjaan yang seperti itu ya sebetulnya kalau orang Islam ya tidak baik lah ya. Seperti ada orang yang bikin berhala, bikin apa ya, kalau ada kerjaan lainnya supaya keluar ya, jangan bikin patung ya. Kalau mau kerja di itu ya memandiin anjing itu ya, kalau ada lainnya ya supaya pindah gitu. Ya kalau umpamanya dia megang, hanya aku megang keadaan kering, anjingnya kering, saya kering ya enggak apa-apa. Gimana asunya kering, sayanya teles ya najis. Oh, kalau sudah pekerjaannya ya gimana sih? Ya harus kerja di situ ya, tinggal pilih. Tapi menurut hukum sih ya enggak ada lainnya. Ya, sebetulnya ya gantilah proporsi, jangan
memandiin hasil anjing gitu. Apalagi yang mereka Hukum laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali dianggap kafir. Bagaimana jika seseorang itu menderita sakit parah, tidak bisa berjalan, atau sedang berada di negara non-muslim? ya itu mengenai kewajiban, kalau orang sakit ya kewajiban sholat Jumat. Ya kalau saya di rumah seperti normal meninggalkan sholat Jumat sampai mutawaliyatin, ya salah satu mutawaliyatin 3 kali meninggalkan itu dalam hadis dikeluarkan dari Islam. Nah kalau di luar negeri sedang kerja, ya nggak ada orang sholat Jumat, yang yang penting dia menjalankan sholat duhur. Ya, itu hanya bikin menjalan ada kemurahan begitu. Udah. Terima kasih Ya. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatasya Aulia, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama dengan Ustadz Tolibin. Beliau selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama, apa boleh ketika masih haid melakukan mandi keramas dan potong kuku, wajib mengumpulkan rambut yang rontok dan ikut disucikan saat mandi wajib? Yang kedua, jika ada seseorang yang memang berkecimpungan di bidang kesehatan hewan atau dokter hewan, yang berarti seorang itu akan memegang atau menyentuh hewan, termasuk hewan yang menurut agama Islam itu najis, bagaimana hukumnya? Apakah boleh karena sudah menjadi kewajibannya, ataukah ada ketentuan-ketentuan lain? Dan yang ketiga, saya pernah dengar hadis bahwa jika seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat dari 3 kali dianggap kafir. Bagaimana jika mereka yang terkena sakit parah atau tidak bisa berjalan atau sedang berada di negara non-muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kenapa orang perempuan sedang haid, sedang kita tahu itu larangan, kenapa harus motong kuku dan keramas? Kalau memang masih bisa dipaksakan sampai selesainya haid, kenapa tidak? Ada terpaksa memang ada satu hal, mau motong kuku dan keramas karena satu hal, ya karena rambut dan adalah bagian dari badan seorang wanita sedang haid, maka sebaiknya dikumpulkan dan nanti saatnya mandi ikut dimandikan agar sempurnalah seluruh badan kita itu terkena air waktu kita mandi wajib. Yang pertama. Tapi sebaiknya kalau masih bisa ditahan, ya tahan dulu lah, motong kuku sama keramas itu tahan dulu. Karena kan belum kewajiban sholat. Yang kedua, dokter hewan karena memiliki kewajibannya harus menangani hewan. Kan sekarang banyak alat, banyak cara untuk menghindari agar dokter tersebut bisa menyentuh dan memegang binatang itu dan tidak terkena najis. Dia pakai sarung tangan, ya, atau dengan cara lain mungkin dengan nyuruh orang yang mungkin bisa untuk menangani dan dokter hanya menginstruksikan, itu bisa, atau mungkin pakai sarung tangan bisa, ya. Yang ketiga, orangnya jumahan, ya, karena udur, misalnya sapinya sakit parah sampai tahunan, ya dia tidak kewajiban Jumat karena sedang sakit, sebab satu di antara orang satu malah sakit, atau mungkin udur di negara non muslim sama ke dari masjid, itu bahkan udur, ya. Atau mungkin tadi yang diantaranya negara non muslim sakit parah, ya,
Terus udah. iya, ya karena sakit itu tidak mengharuskan orang berjum'ah, ya hukumnya bukan kafir, hukumnya munafik. Ya, meninggalkan jum'ah berturut itu munafik. Kalau kafir itu nggak ada hadisnya, nggak ada munafik. Jadi semuanya adalah udur, sakit udur. Orang berada di negara muslim termasuk udur. Udur lagi adalah orang yang ada di tengah-tengah laut, ya, pelayaran, termasuk itu adalah udur yang tidak bisa ditunda. Jadi itu. Nah, yang pertama itu saya hadisnya belum bisa menyampaikan, mungkin kalau cari di Mbah Google. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Syaulia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang berada dengan Ustadz Mujahidin, yang mana beliau sebagai narasumber di sini yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kurang lebih ada 3 pertanyaan, yaitu ada 3 bab, yaitu tentang bab haid, najis, dan sholat Jumat. Ya, langsung saja pertanyaan di sini saya akan bacakan semuanya. Yang pertama, apa boleh dan apa ada hadisnya ketika masih haid melakukan mandi keramas dan potong kuku, wajib mengumpulkan rambut yang rontok dan ikut disucikan saat mandi wajib. Kedua, jika ada seseorang yang memang berkecimpungan di bidang kesehatan hewan, yang berarti seorang itu akan memegang atau menyentuh hewan, termasuk hewan yang menurut agama Islam itu najis. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh karena sudah kewajibannya, ataukah ada ketentuan lain? Yang nomor 3, saya pernah dengar hadis bahwa jika seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat dari 3 kali dianggap kafir. Bagaimana jika mereka yang terkena sakit parah atau sedang berada di negara non-muslim? Dijawab, Pak. Pertama, mengenai orang yang haid boleh atau tidak melakukan mandi keramas ya, saat masih dalam keadaan haid. Boleh, karena untuk menjaga kebersihan rambut. Kalau misalkan seminggu tidak keramas, kotor, karena debu dan sebagainya, ini yang perlu mandi. Nah, tetapi harus ingat, karena sedang dalam keadaan haid, paling tidak harus bisa mengumpulkan anggota tubuh termasuk rambut, misalkan memotong kuku dan sebagainya, itu harus dikumpulkan ya, untuk menjaga agar anggota tubuh yang terlepas dari anggota tubuh kita itu ya tetap diikutkan atau disucikan kala mandi haid nanti. Ya boleh lah. Ya kita tidak menyalahi syariat. Dalam kehati-hatian bagi seorang perempuan, jangan sampai dalam keadaan haid melakukan hal-hal yang kadang-kadang justru menjadikan mudarat bagi kaum perempuan. Artinya boleh itu. Kemudian orang Islam yang memang dengan sengaja tidak melakukan sholat Jum'ah berturut-turut selama 3 kali, ya itu seperti tadi katakan itu termasuk hukum kafir itu ya. Itu kalau disengaja berturut-turut. Tapi kalau ada alangan syar'i yang membolehkan tidak melakukan sholat Jum'ah, ya tidak apa-apa. Misalkan seperti sakit parah ya, sakit parah itu boleh untuk tidak melakukan sholat Jum'ah, tetapi ya diganti dengan sholat zuhur ya, di rumah, karena mau melakukan sholat Jum'ah ke masjid ya, karena sholat Jum'ah itu tidak bisa dilakukan sendirian, ya cuma bisa ke masjid, tapi dalam keadaan payah, sakit
atau mungkin dalam keadaan hujan yang sangat lebat sekali, boleh meninggalkan sholat Jumat. Atau mungkin berada dalam negara non-muslim yang memang di situ tidak ada masjid, tidak mungkin kita akan menjalankan sholat sendirian. Di situ tidak ada penduduk muslimnya dan tidak ada masjid, ya boleh meninggalkan sholat Jumat. Tapi ya dengan catatan karena mereka ya dia orang Islam dan orang yang taat beragama, dia harus menjalankan sholat, jadi ganti dengan sholat dulu itu artinya boleh lah. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan boleh enggak ya yang memegang seharusnya karena berkecimpung dalam dunia kesehatan ya otomatis dokter itu akan memegang bagian-bagian tubuh daripada hewan itu. Kalau misalkan sakit atau bagaimana, itu otomatis akan bersentuhan secara langsung ya. Kalau dokternya orang Islam ya harus tahu ketentuan itu ya. Kalau misalkan harus bersentuhan dengan hewan yang memang secara syariat diharamkan oleh agama Islam ya, paling tidak harus menjaga. Kalau harus melakukan itu ya harus paling tidak menjaga diri supaya kulit kita itu tidak bersentuhan secara langsung, karena dengan hewan yang diharamkan oleh najis itu oleh agama Islam kan kolaborator ya, harus dibersihkan dengan cara yang ditentukan. Sekali salah satunya dicampur dengan debu ya paling tidak dokter itu harus menggunakan sarung tangan yang rapat, yang tidak tembus dengan kulit hewan itu. Walaupun kulit hewan itu yang kering misalnya seperti anjing ataupun ya babi, kucing ya, itu kan karena itu sudah ditunas oleh haram oleh Islam ya harus berhati-hati gitu. Ya kalau bisa sih orang yang dokter Islam ya harus pilih-pilih lah ya mestinya, walaupun harus berhati-hati. Kalau bisa ya nggak usah memegang itu, misalkan bagian yang dokter yang lain saja gitu. Mungkin ada dokter yang non muslim, silakan untuk memegang, untuk menangani hewan yang memang secara syariat itu najis, najis berat gitu. Jadi kalau toh terpaksa harus melakukan, misalnya gitu terpaksa melakukan, yaitu harus menjaga diri, menyerahkan seluruh dunia, jangan sampai memang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, ya, hadisnya Rasul dan sebagainya itu ya orang dokter Islamnya ya harus berhati-hati. Nah, itu saja. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatasya Aulia, mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya bersama dengan Ustadz Amir Fatahillah, yang mana beliau ini sebagai narasumber kita yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya. Kurang lebih ada 3 pertanyaan, yaitu tentang bab haid, najis, dan sholat Jumat. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu nomor 1, apa boleh dan apa ada hadisnya ketika masih haid melakukan mandi keramas dan potong kuku, wajib mengumpulkan rambut yang rontok dan ikut disucikan saat mandi wajib. Yang kedua, jika ada seorang yang memang berkecimpungan di bidang kesehatan hewan, yang berarti seorang itu akan memegang atau menyentuh hewan-hewan, termasuk hewan yang menurut agama Islam itu najis. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh karena sudah kewajibannya, ataukah ada ketentuan-ketentuan lain? Dan yang terakhir,
Saya pernah dengar hadis bahwa jika seseorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali, dihukumi kafir. Bagaimana jika mereka yang terkena sakit parah tidak bisa berjalan atau bertahun-tahun di negara non-muslim yang tidak ada masjid sama sekali? Selanjutnya akan dijawab oleh beliau. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Mbak Tasya Aulia yang saya tanyakan pertanyaan tersebut, ya, insya Allah saya akan menjawab. Saya pernah mendengarnya, saya pernah ngaji apakah boleh dan apa ada hadisnya ketika masih haid melakukan keramas. Jadi pertanyaan di sini, boleh nggak sih ketika sedang haid, ya, sedang haid itu keramas. Jadi seandainya tidak keramas kan otomatis menjadi lesu, pasti kumel dan seterusnya. Dan potong kuku dalam kitab Uyunul Masail karangan Lirboyo, di situ yang namanya memotong kuku dalam kondisi haid, memotong rambut dalam kondisi haid itu disunahkan. Itu ya disunahkan untuk tidak memotongnya. Anak dene kalau sudah terlanjur dipotong kukunya, rambutnya dalam masih kondisi jinabah, kondisi haid, ya maka tidak bermasalah, tidak apa-apa, yang namanya hukumnya sunnah. Tapi alangkah baiknya ya tidak dipotong. Nah, apakah rambut dan kuku yang sudah dipotong dikumpulkan kembali? Ya nggak usah, karena mencari kuku yang sudah terpotong, mencari rambut yang sudah rontok itu cuma memakan waktu yang sia-sia. Namanya hukumnya sunnah. Jadi kalau dicari lagi ya silahkan, kalau enggak ya enggak masalah, tidak masalah. Jadi hukumnya itu sunnah. Ada referensinya, kitabnya adalah Nihayatus Zain. Kitab Nihayatus Zain di halaman 31, bahwa orang yang diperhatikan oleh wanita sedang haid itu disunahkan tidak memotong kuku atau memotong rambut. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau tersono hukumnya wajib lah berarti. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena sunnah, ya. Tapi lebih baik kalau sudah ngerti hukum sunnah, ya lebih baik nggak usah dipotong, tidak usah dicukur. Kalau tidak ngerti sama sekali, ya dimafu, yang namanya juga orang tidak tahu. Seperti itu kurang lebihnya. Yang pertama kaitannya boleh tidak untuk yang haid keramas, ya keramas boleh, ya, atau dipasin boleh, itu untuk kebersihan. Kalau tidak dikeramasi rambutnya juga akan kumel, barangkali di situ ada najis dan seterusnya. Dan wajib mengumpulkan rambut yang rontok tidak? Ya tidak wajib mengumpulkan rambut yang rontok, tidak wajib hukumnya. Dan ikut disucikan saat mandi wajib tidak? Ya hukumnya tidak wajib. Mau yang sudah rontok, yang sudah terlanjur dipotongi kukunya, rambutnya, itu saat mandi wajib, hukumnya tidak wajib. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika seseorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat dari 3 kali, apakah dianggap kafir? Maksud dianggap kafir itu benar-benar males, ya sungkan, males atau tidak mengikuti sama sekali, menentang, bahasanya menentang. Adapun karena sakit, itu kan adalah secara uzur secara syar'i. Uzur secara syar'i itu tidak
kafir karena ada uzur, apalagi sakitnya berbulan-bulan, apalagi sedang di daerah non muslim, tidak ada masjid, kaitannya di daerah non muslim. Nah, itu juga kan sama ada orang Islam 5, ada orang Islam 12, ada orang Islam 40. Nah, situ bisa bikin sholat Jumat menurut imamnya. Kan ada imam yang mengatakan sholat Jumat tiga orang ya sah. Sementara di situ ada makmum dan imam. Kemudian ada yang pakai imam jumlahnya 12, ya ada imamnya. Ada imamnya jumlahnya 40 orangnya, ada imamnya. Jadi yang tidak termasuk hukum kafir bagi orang yang meninggalkan Jumat karena ada uzur secara syar'i, baik sakit parah atau sedang berada di negara non muslim ataupun yang lainnya. Yang penting ada uzur secara syar'i. Yang selanjutnya ada seorang berkecimpung di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan di situ kan otomatis memegang najis hewan menurut Islam yang diharamkan, berarti seperti BABI ya, seperti BABI, itu seperti gogok. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya itu kan nanti setelah karena berkecimpung dalam bidang tersebut ada solusinya apa, habis memegang bisa cuci tangan, kemudian salah satunya dengan debu. Atau ada pendapat lain menurut Imam Hanifah kan mengatakan tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Hanifah itu pakainya dianggap najis gogok dan najis BAB itu seperti najis yang lainnya boleh satu kali. Jadi ada ruh Islam itu indah, Islam itu ringan, dari segala suatu kesulitan ada solusinya. Jadi silakan yang berkecimpung dalam bidang kedokteran hewan tidak bermasalah. Kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, nanti rapot. Yang masing-masing mempunyai bidangnya sendiri-sendiri. Ada bidang di kedokteran, ada bidang bikin patung, gambar. Nah, semuanya itu ada solusi sendiri-sendiri. Ya kurang lebihnya seperti itu yang pernah guru ngaji, para guru pernah mendengarkan itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk kritik saran silahkan, kritik saran yang membangun. Ya, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau melengkapi ya monggo tanya yang lebih bidangnya, profesionalnya. Kalau saya itu masih lagi belajar, masih belajar. Jadi monggo barangkali kurang puas, nanti bisa lebih tanya lagi sama yang sudah profesionalnya. Di sini kan ada kiai, ada ustadz dan sebagainya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya otomatis tidak masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru jawabannya. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.